Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore kali ini saya diizinkan untuk mempresentasikan mengenai jurnal yang telah kami buat. Di sini penulis yaitu Imran Nurjaman, saya sendiri, dan teman saya yaitu Lutfi Siti Nur Fajriah, dengan judul Pengaruh Penyuluhan Media Audio Visual dalam Pengetahuan Pencegahan Stunting pada Ibu Hamil di Desa Cikeruh, Jatinangor. Selanjutnya, izinkan saya untuk membaca abstrak. Lanjut. Ya, di sini abstrak pada jurnal yang kami buat ialah salah satu pencegahan stunting melalui edukasi pada ibu dalam perubahan perilaku, peningkatan kesehatan, dan gizi keluarga. Kasus stunting di Jawa Barat berada pada 29,2%. Itu menurut tahun 2017. Sementara kategori di atas 30% dikatakan tinggi. Multifaktor penyebab stunting mulai dari asupan gizi, pola hidup, akses, dan pengetahuan informasi mengenai stunting ini sangat kurang, yang menyebabkan penyebab stunting itu terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran konsumsi makanan dan observasi ibu dan perilaku mereka, serta perubahan pengetahuan saat diberikan penyuluhan melalui media audiovisual. Sampel pada penelitian ini ialah 25 ibu hamil trimester 1-3 di wilayah Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, pada tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan gizi dan status perokok pada suami, dan untuk diperlakukan edukasi, kontinu dan monitoring setiap bulan dalam pemantauan pola makan ibu hamil saat kehamilan di posyandu. Next. Lanjut. Di sini ada pendahuluan, setelah abstrak pendahuluan. Pendahuluan ini, stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia, juga ancaman terhadap yang mempunyai daya saing bangsa. Karena stunting akan mengakibatkan kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit, dan di masa depan dapat beresiko pada penurunnya tingkat produktivitas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak yang pada masa balitanya mengalami stunting memiliki tinggi kognitif rendah, prestasi belajar dan psikomotoriknya buruk. Anak-anak yang mengalami stunting pada 2 tahun kehidupan pertama dan mengalami kenaikan berat badan yang cepat beresiko tinggi terhadap penyakit kronis seperti obesitas, hipotesis, dan diabetes. Lanjut. Di sini ada metode penelitian. Desain penelitian atau metode penelitian yang kami gunakan ialah quasi eksperimen. Di mana quasi eksperimen ini yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Dengan metode yang digunakan adalah quasi eksperimen, di mana ibu hamil ini diberikan teknik penyuluhan menggunakan audiovisual. Penelitian ini mulai dilakukan pada 10 Oktober 2022, tepat di posyandu Desa Cikeruh. Pengumpulan data dilakukan secara offline melalui kadar PKK Desa Cikeruh. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ibu hamil Desa Cikeruh, yaitu menggunakan sampel sebanyak 25 orang, di mana kelas ibu hamil diperdengarkan audiovisual dan diakhiri penyuluhan yang sama dengan tujuan melihat efektivitas perubahan teknik tersebut. Lanjut.
Pada hasil penelitian akan dijelaskan oleh teman saya Lutfi Siti Fajliah, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya di sini. Saya akan melanjutkan di mana yang pertama yaitu untuk hasil penelitian, di mana itu yang pertama yaitu karakteristik ibu hamil. Boleh kita lihat sendiri bahwa di mana di sini data itu kasih untuk presentasinya di mana untuk ibu hamil itu usianya dari kurang lebih 30 tahun ke bawah, di mana untuk presentasinya itu 78,57%, untuk lebih dari 30 tahun itu 21,43%, untuk bekerja atau bekerjanya 92,9%, untuk ibu rumah tangga 7,1%, dan untuk pekerjaan suami atau buruh 50,7%, pedagang 50%, karyawan 14,3%, untuk jumlah anak dengan kehamilan minimal 1 atau 2. Untuk usia kandungnya ibu trimester 1 sampai 2 itu 42,86%, untuk trimester 3 yaitu 14,28%. Yang kedua itu konsumsi makanan. Kita lihat di sini kita melakukan proses pretest yang dimana untuk pretest yang pertama itu mempunyai sebelum pretest itu 50% atau sudah bersihkan 50%, dan udah untuk pretest itu memiliki sebelum pretest itu 21-40% atau setelah pretest, di mana ibu hamil meningkatnya itu 78-60%. Untuk hasil penelitian kepada konsumsi makanan yaitu merupakan bahwa ibu hamil mengkonsumsi makanan tidak bergizi sebesar 71%. Salah satu faktor penyebab yaitu tidak mengkonsumsi makanan bergizi adalah ketidaktahuan akan zat yang diperlukan ibu sejak masa kehamilan. Karena kita melakukan penyusuan itu melalui ibu PKK sama ibu bidan. Di sini dalam setelah penyuluhan media video visual itu terdapat banyak peningkatan dan banyak memahami ibu hamil. Dan untuk yang terakhir itu di mana di sini terdapat suami asap merokok, itu di sini ada gambar di mana untuk hasilnya itu tidak merokok 20% dan merokok 80%. Berarti kita lihat bisa banyak yang suami ibu hamil atau ibu hamil itu merokok itu udah banyak yang merokok 80%. Nah, untuk hasil penelitian pada gambar ini menunjukkan mayoritas ibu hamil memiliki suami perokok sebanyak 80%. Perilaku merokok dapat menghambat kemajuan status gizi anak melalui asap rokok yang mengakibatkan kejadian infeksi saluran pernafasan bawah sehingga akan mengganggu tumbuh kembang anak. Jadi khususnya untuk ibu hamil yang suami merokok, harap kalau misalkan suaminya lagi perokok jauh, soalnya bisa berpengaruh pada janin. Nah, nantinya itu untuk kesimpulan di mana hasil pada penelitian pada KM1 menunjukkan bahwa sebelum diberikan pendidikan gizi dengan media audio visual 50% responden memiliki pengetahuan baik mengenai gizi seimbang dalam pencegahan stunting dan 50% responden memiliki pengetahuan yang kurang. Setelah diberikan pendidikan gizi, terjadi peningkatan pengetahuan dari kategori kurang menjadi baik sebanyak 78,6% responden. Untuk hasil penelitian pada gambar 2 memaparkan bahwa ibu hamil mengkonsumsi makanan tidak bergizi sebesar 7,1%. Salah satu faktor penyebab itu tidak mengkonsumsi makanan bergizi adalah ketidaktahuan akan zat gizi yang diperlukan ibu sejak masa kehamilan. Untuk hasil pada penelitian 3 menunjukkan mayoritas ibu hamil memiliki suami perokok sebanyak 80%. Perilaku merokok dapat menghambat kemajuan status gizi anak melalui asap rokok yang
mengakibatkan kejadian infeksi saluran pernapasan bawah sehingga akan mengganggu tumbuh kembang anak. Mungkin sekian penjelasan saya, kembali ke moderator. Alhamdulillah, mungkin tadi pemaparan yang telah dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penelitian kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat merubah keadaan dan dari populasi stunting yang tinggi di Indonesia dan dapat ditekan. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Beres, Pi?